Selanjutnya, sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 Gos Suluteng yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum LLDT Wilayah 16 Gos Suluteng yang terhormat Bapak Dr. Irwan Halid MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Awaludin, Kepala Biro Kesra Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah yang sempat hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati Wali Kota Palu yang sempat hadir atau yang mewakili. Teman-teman pimpinan perguruan tinggi, ada Ketua Aptisi Prof. Rajendra, ada kawan-kawan saya dari Widya Nusantara, Pancamarga, ini harus disebut satu-satu ini. Geraha Ananda, Cendrawasih, Justisia, Unisa, Bina Mulia, Pak Bur. Yang kami hormati seluruh mitra yang sempat hadir pada hari ini, yang kami banggakan orang tua wisudawan dan wisudawan-wisudawati yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Senat sekaligus Ketua STEMIK Adiguna Palu dan seluruh jajaran Tendik, dosen, para mahasiswa dan panitia wisuda pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita pada hari ini diberikan kekuatan kesehatan untuk sama-sama hadir pada acara sidang senat terbuka STMIK Adiguna dalam rangka wisuda sarjana ke-21. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Insyaallah limpahan rahmat tercurah kepada kita umatnya yang senantiasa memegang teguh risalah beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami atas nama pimpinan mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan pada hari ini, yang mana pada hari ini adalah hari ini diberikan status kalian sebagai sarjana ilmu komputer, dan tentunya juga hari ini adalah hari kebahagiaan bagi para orang tua yang mana hari ini telah melihat anak-anak, kerabat, keluarga, suami ataupun istri hari ini menyandang gelar sarjana komputer. Kebahagiaan pada hari ini, kebanggaan pada hari ini tentunya akan kita buktikan ke depan bahwa kalian para wisudawan hari ini akan menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kehormatan orang tua, dan tentunya akan membantu orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan bahwa wisudawan setiap tahunnya di Indonesia itu kurang lebih 1,8 juta wisudawan. Setiap tahun itu, mohon maaf kami tidak dapat sebut ini, Bapak Profesor, orang tua saya, minta maaf Prof. Bapak Profesor Jainal Hasibuan, PhD, beliau adalah mantan ketua Aptikom, dan sekarang beliau adalah ketua Majelis LAM Ipokom. Alhamdulillah tadi kami diskusi banyak, dan tentunya untuk pengembangan prodi-prodi teknik informasi dan komputer kami akan banyak diskusi bagaimana progres ke depan dalam rangka pengembangan kampus-kampus Prof. Izin Prof kami memberikan sambutan. Jadi Bapak Ibu, 1,8 juta jiwa diwisuda setiap tahunnya oleh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya bahwa di Indonesia ini kita mencetak manusia-manusia cerdas, manusia-manusia intelektual yang dihasilkan oleh seluruh perguruan tinggi yang ada.
Inilah yang disebut namanya bonus demografi. Bonus demografi ada dua hal yang akan menjadi dampak daripada bonus demografi. Yang pertama, kita ada ketersediaan sumber daya manusia cerdas yang mana nanti akan mampu mengisi pembangunan yang ada di Indonesia. Bahkan kita akan coba bahwa lulusan-lulusan atau bonus demografi tadi ini kita bisa menyebarkan atau terserap di dunia kerja di dunia internasional. Akan tetapi Bapak Ibu, bonus demografi ini akan menjadi ancaman apabila orang-orang cerdas tadi tidak terserap dalam dunia kerja atau bahkan tidak mampu membuat lapangan pekerjaan. Inilah yang menjadi ancaman dari sebuah bonus demografi. Oleh karenanya bonus demografi tadi kita harapkan bahwa lulusan perguruan tinggi ini adalah benar-benar lulusan yang mampu terserap, mampu mengaplikasikan ilmunya di masyarakat, dan tentunya mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan. Ini adalah sebuah tantangan berat dari sebuah perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan. Artinya kami tidak melihat jumlah lulusan yang dihasilkan, akan tetapi kita juga mengevaluasi bagaimana lulusan dari sebuah perguruan tinggi itu terserap dalam dunia kerja. Karena kualitas daripada sebuah perguruan tinggi itu juga diukur dari seberapa jauh atau seberapa besar jumlah lulusan, seberapa besar gaji yang diterima oleh lulusan. Kalau gaji lulusannya ternyata tidak sesuai standar UMP misalnya, berarti tidak sesuai dengan harapan kita. Oleh karenanya kami berharap kepada teman-teman hadir semua di sini, perwakilan dari pimpinan perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tengah. Kita berharap bahwa perguruan tinggi ini benar-benar menghasilkan lulusan yang berkualitas, bukan hanya menghasilkan lulusan yang hanya bergelar sesuai keilmuan, akan tetapi keilmuan yang dihasilkan ini adalah benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan tentunya sesuai dengan keilmuan mereka. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu bersama bahwa sekarang eranya atau masanya penerimaan CPNS, penerimaan ASN, baik itu PNS maupun P3K. Makanya beberapa perguruan tinggi ini banyak melaksanakan kegiatan wisuda karena memburu batas akhir tanggal 9 kalau tidak salah 9 Oktober penguploadan berkas, ya, penguploadan berkas untuk ASN baik PNS dan P3K. Kami di kantor itu banyak melegalisir ijazah-ijazah bagi perguruan tinggi swasta yang ditutup. Nah, saya sentil sedikit. Besok saya ke Poso. Teman-teman pimpinan Pak Sintong, Pak Tigor. Saya besok ke Poso menghadiri status LLD sebagai tergugat 3 di persidangan Pengadilan Negeri Poso besok. Karena adanya aduan gugatan dari wisudawan perguruan tinggi di Poso yang namanya tidak tercatat di PDDikti. Dia gugat karena tahun 2020 itu dia sudah lulus, tapi namanya di PDDikti belum lulus, masih aktif. Dia ada beberapa penerimaan CPNS, dia penerimaan dari perusahaan swasta, itu dihitung material dan immaterial, itu miliar di dalam gugatan. LLD itu tergugat 3. Jadi besok saya ingin kesini, besok ke Poso. Sengaja kami sampaikan ini mengingatkan ke teman-teman semua bahwa PDDikti adalah sebuah pangkalan data yang database kita untuk bagaimana mengupdate, mengesahkan semua data lulusan. Jadi kami sampaikan jangan ada nama mahasiswa sudah pegang ijazah tapi namanya tidak selesai di PDDikti. Bahkan ada, minta maaf, saya buka saja di sini, ada yang namanya mahasiswa lulusan, NIM-nya ada, tapi kami cek di PDDikti, namanya orang lain.
Ini fakta Prof. Jadi kami LL Dikti yang bertugas memfasilitasi penjaminan mutu seluruh perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo, kami sering mengingatkan itu, bahwa teman-teman perguruan tinggi kita akan berhadapan dengan hukum apabila data dari lulusan ini tidak terdata baik di PDDikti. Dan besok saya akan menghadiri itu. Padahal LDT belum lahir pada waktu itu, wisudanya, tapi kami terus tergugat dia. Jadi kami ingatkan kembali ke teman-teman bahwa pendataan alumni dari proses awal sampai proses akhir harus terdata dengan baik. Karena masyarakat sekarang makin pintar, masyarakat sekarang makin cerdas, keabsahan dari sebuah legalitas lulusan salah satunya ditentukan dari PDDikti. Jadi ada kasus-kasus yang ke depan ini kita akan hadapi untuk dalam rangka memperjelas dan mempertegas status lulusan. Oleh karena 92 wisudawan ini, Ibu Ketua, kami berharap bahwa semuanya clear di PDDikti, clear and clean. Ya, adik-adik semua, teman-teman alumni, kalian harus mengecek kembali kelulusan kalian di PDDikti. Pastikan itu bahwa kalian di PDDikti dinyatakan selesai atau lulus. Karena kalau masih aktif, itu jelas tidak akan terproses dimanapun kalian melamar pekerjaan. Jadi sudah banyak sekali yang laporan masuk kami, bahkan ada yang sudah puluhan tahun ternyata dia belum, status PDDikti-nya belum selesai. Jadi ini sebagai refresh pada kita semua. Akan tetapi kami menjamin bahwa salah satu perguruan tinggi yang PDDikti-nya baik di Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah STMIK Adiguna. Dan beberapa teman-teman lain. Ya, jadi salah satunya adalah STMIK Adiguna. Oleh karenanya kepercayaan ini tentunya Pak Agus sebagai penanggung jawab PDDikti, kami minta untuk terus mengupdate, terus mengkoordinasikan dengan kami itu. Karena aspek-aspek hukum akan terjadi apabila diklat kemudian apabila data tersebut tidak benar. Yang berikut kami ingin sampaikan bahwa dan memberikan kontribusi, dan ini akan menjadikan amal jariah bagi kita semua karena menghasilkan orang-orang pintar yang akan berguna bagi orang tua dan masyarakat serta pemerintah. Ucapan selamat kembali kepada seluruh orang tua wisudawan. Insya Allah kebahagiaan hari ini terus berlanjut dengan bakti-bakti para wisudawan kepada orang tua dan masyarakat. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kiranya Bapak Dr. Andus Kirwan Ali tetap di tempat untuk menerima ceramah. Kami undang Ketua STMIK Adiguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Senat STMIK Adiguna yang sekaligus Ketua STMIK Adiguna, berikut jajarannya. Yang terhormat perwakilan LL Dikti, Pak Irwan, luar biasa tadi sambutannya. Ini saya jadinya nggak berani melebihi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Irwan. Mungkin saya hanya melengkapi beberapa aspek saja. Yang terhormat para undangan, saya senang sekali di sini. Mungkin hampir boleh dikatakan perwakilan dari semua komponen masyarakat hadir. Berikutnya, nah, kalau dari pandangan saya, Allah Subhanahu Wa Taala itu tuh luar biasa sayangnya kepada kita. Waktu teknologi 4.0 ini diperkenalkan, kita itu sebenarnya sudah disuruh berubah, tapi susah sekali kita berubah. Kita punya teknologi, tapi perilaku kita tidak sesuai dengan teknologi tersebut. Sehingga seringkali kita kalau mau mengevaluasi diri ini,
Ya, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya kita menggunakan teknologi tersebut. Ya, saya mau ngajak adik-adik wisudawan ini berpikir, semuanya pasti punya handphone ya. Berapa pengeluaran per bulan dari handphone yang adik-adik dapatkan? Beli pulsanya berapa? 50.000? 100.000? Oke? Tapi coba dilihat, kalau kita belanja sesuatu 100.000, berapa yang adik-adik dapatkan? Harusnya lebih besar ya. Baik itu yang tangible maupun yang tidak tangible. Tapi tanpa kita sadarin, malah dengan handphone itu kita membuat musuh, kita menyebarkan hoax ya. Kita yang harusnya kalau yang intangible-nya kita dapatkan ilmu pengetahuan, hampir semua apa yang kita pelajari itu lebih lengkap kita bisa akses melalui handphone. Nah, jadi harusnya udah mulai berpikir untuk merugi di sini. Ya. Tidak hanya secara ekonomis tapi juga secara pengetahuan. Nah, datanglah cobaan kedua, COVID. COVID itu tuh memaksa kita berubah lagi. Coba, kalau COVID ini nggak mungkin kita bisa seperti ini, betul tidak? Tapi kita tetap bisa tersambung melalui teknologi lagi. Belajar bisa melalui teknologi. Waktu kita sebenarnya lebih banyak untuk mengerjakan yang lain-lain, tapi karena kita dilarangnya itu kemana-mana, kita lebih banyak menung-menung, tidur ya, dan sebagainya. Nah, dari dua cobaan ini nih, ya sebenarnya ada filosofi di belakangnya itu. Einstein ya, itu orang pintar sekali. Dia mengatakan, ya kalau kita melakukan sesuatu itu berulang-ulang setiap hari, tapi mengharapkan kualitas yang lebih baik, kita tuh termasuk orang yang gila, kata Einstein. Jadi kalau bisnis as usual kita lakukan, nah kita termasuk orang yang gila, kata si Einstein. Keras sekali. Tapi kalau kita jauh sebelumnya, Charles Darwin mengatakan yang bisa survive itu bukanlah yang pintar, bukanlah yang kuat, tapi yang bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Nah, izin saya mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran. Ya, lebih kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya surat Arab ayat 11. Ya, mungkin kita semua tahu Allah tidak akan merubah suatu kaum manakala kaum itu sendiri tidak berubah. Jadi turning point di wisudawan ini, adik-adik harus berubah dari dunia akademik ke dunia nyata nantinya. Gunakan semua pengetahuan keterampilan yang dimiliki selama kita belajar. Kalau perlu ditambah terus, dan jangan berhenti sampai di wisuda ini. Kaya, bahkan paling kaya di dunia ini akan pasar. Jangan sampai pasar kita direbut oleh orang lain. Dan model orang lain berebut itu dia tidak harus datang ke Indonesia, ya. Tapi semua kekayaan kita itu terbang keluar. Dan sebagian besar keluar, tidak semua. Yang tinggal sama kita ini ampas-ampasnya saja. Nah, kita mau membalik situasi seperti itu, terutama ya kebetulan di sini ada perwakilan berbagai macam perguruan tinggi. Saya menambahkan saja, menekankan kembali apa yang menjadi kepedulian Pak Irwan tadi, gitu ya. Itu juga kepedulian kami, ya kepedulian kita semuanya. Kita bertanggung jawab nih menghasilkan SDM yang berkualitas tadi, ya, yang kompeten. Jadi harus ada kajian setelah lulus ini. Ya, tadi Pak Irwan bilang ya, yang namanya transfer study Pak Irwan ya, harus ada transfer study. Dan nanti kalau adik-adik dimintakan surveinya belum bekerja, isi saja, jujur saja. Ya, saya termasuk akan menyarankan nanti akan ada training tambahan setelah lulus, terutama untuk alumninya, ya untuk penguatan tadi. Mungkin waktu selama kuliah itu karena stres, nggak sanggup atau nggak sempat mengembangkan diri, tapi nanti setelah lulus begini masih belum bekerja, isi saja surveinya. Ya, belum bekerja, jangan malu, karena kita malu, ya, karena kita sekarang sedang membuat program-program pasca lulusan tadi, ya kita akan kembangkan berbagai macam training, ya, yang tadi Ibu Ketua menyampaikan, ya kompeten, ya ada sertifikasi, ya kompetensi. Nah ini mudah-mudahan, ya kecil tapi nendang gitu ya, STM Guna ini akan bisa menjadi role model, ya untuk di Sulawesi Tengah.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih kurang mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, acara selanjutnya penyerahan penghargaan kepada wisudawan terbaik program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Wisudawan terbaik program studi Sistem Informasi atas nama Niketut Yulianti, sarjana komputer dengan indeks prestasi kumulatif 3,77, predikat terbaik, anak dari pasangan Bapak Inyoman Sadra dan Ibu Nimade Putri. Wisudawan terbaik program studi Teknik Informatika atas nama Cynthia Darman, sarjana komputer dengan indeks prestasi kumulatif 3,79, predikat terbaik, anak dari pasangan Bapak Hamsaka Hasan dan Ibu Satimun. Selamat kepada kedua wisudawan, disilakan untuk menjemput kedua orang tuanya untuk maju ke depan. Takkan ku lupa
Semua wisudawan hari ini kalian terbaik di hadapan orang tua mereka masing-masing. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mendampingi anak-anaknya sampai di titik ini. Bagus, bagus. Oke. Bagus, bagus. Oke. 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 Iya, foto silakan dilanjutkan. Kami persilakan